Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi. Rasulullah SAW bersabda, "Sholatul jama'ati tafdulu sholatal fadli bisab'i wa isrina darajah." Yang artinya, sholat berjamaah lebih utama 27 derajat dibanding sholat sendirian. Dari hadis tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pertama, sholat berjamaah jauh lebih baik dari sholat sendirian. Yang kedua, perbandingan keduanya adalah 27 berbanding 1. Yang ketiga, hendaknya seorang muslim senantiasa mengerjakan sholat berjamaah karena pahala yang disediakan Allah sangat besar. Pada hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang berangkat menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka satu langkah akan menghapus dosa dan langkah berikutnya dicatat sebagai kebaikan pada saat berangkat maupun kembali." Adab-adab dalam sholat berjamaah. Allah berfirman, "Qul amara rabbi bil qisti wa aqimu wujuhakum 'inda kulli masjidin wad'uuhu mukhlishina lahuddin." Katakanlah, Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan. Dan katakanlah, arahkanlah wajahmu dengan melaksanakan sholat jamaah di setiap masjid, dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepadanya. Quran Surat Al-A'raf ayat 29. Karena itu, Rasulullah SAW memberikan perhatian besar terhadap sholat jamaah. Beliau bersabda, "Sholatul jama'ati tafdulu sholatal faddi bisab'in wa ishrina darajah." Sholat jamaah lebih utama dibandingkan sholat sendirian dengan 27 derajat. Bahkan beliau merasa kehilangan ketika ada sahabat yang tidak ikut sholat berjamaah. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu menceritakan, suatu hari ketika Rasulullah SAW mengimami sholat subuh, beliau bertanya kepada para makmum, "Apakah si A datang? Apakah si B hadir?" Beliau menyebutkan beberapa orang munafik. Kemudian beliau bersabda, "Sesungguhnya shaf pertama itu seperti shaf para malaikat. Andai kalian tahu keutamaannya, kalian akan berebut untuk mendapatkannya." Agar sholat jamaah kita lebih sempurna, Rasulullah SAW mengajarkan berbagai macam adab. Pertama, apabila kita telah masuk masjid, dianjurkan mendekat ke sutroh untuk melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid atau sholat sunnah qabliyah. Rasulullah SAW bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjida falyarka' raka'ataini qabla an yajlisa." Apabila kalian masuk masjid, lakukanlah sholat 2 rakaat sebelum duduk. Kedua, jika waktu iqamah masih lama, duduklah dengan tenang menghadap kiblat dan perbanyak membaca doa, karena doa antara adzan dan iqamah tidak tertolak. Rasulullah SAW bersabda, "La yuraddu du'a'u bainal adzani wal iqamah." Doa antara adzan dan iqamah tidak ditolak. Ketiga, jika iqamah dikumandangkan, sementara Anda sedang sholat sunnah dan tidak memungkinkan untuk segera diselesaikan, maka batalkan sholat sunnah dan bergabunglah di shaf untuk melaksanakan sholat wajib. Rasulullah SAW bersabda, "Idza uqimatis sholatu fala sholata illa al-maktubah." Apabila iqamah telah dikumandangkan, maka tidak ada sholat kecuali sholat wajib. Keempat, pastikan semua yang mengganggu telah Anda singkirkan, karena kita dituntut untuk khusyuk ketika sholat. Di antaranya, dengan mematikan bunyi HP. Nabi SAW bersabda, "Inna fis sholati la syughla." Sesungguhnya dalam sholat itu sudah banyak kesibukan. Orang yang sholat, dia disibukkan dengan merenungi bacaan-bacaan sholat dan gerakan-gerakannya. Karena itu, jangan sampai kesibukan dalam sholat tersebut ditambah lagi dengan kesibukan yang tidak bermanfaat. Kelima, apabila Anda mendengar bunyi HP Anda karena lupa mematikannya sebelum sholat, maka segera matikan HP Anda, meskipun sedang melaksanakan sholat. Dan gerakan semacam ini tidak membatalkan sholat, karena gerakan ini dibutuhkan. Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan, dianjurkan menghilangkan segala yang mengganggu orang yang sholat dengan cara apapun, agar dapat menjaga
untuk selalu khusyuk. Keenam, pastikan shaf solat rapat dan lurus. Merapatkan dan meluruskan shaf solat berjamaah hukumnya wajib. Imam bertanggung jawab memerintahkan makmum untuk merapatkan dan meluruskan shaf mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hampir tidak pernah lupa mengingatkan para sahabat akan hal ini setiap sholat jamaah. Karena lurus dan rapatnya shaf merupakan salah satu tonggak kesempurnaan sholat jamaah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memerintahkan para sahabat, "Sawwu sufufakum fa inna taswiyatas shaffi min tamamis shalah." Luruskan shaf kalian, karena meluruskan shaf bagian dari kesempurnaan sholat. Beliau juga memerintahkan agar jamaah merapatkan shaf dan tidak meninggalkan celah dalam shaf. Karena adanya celah akan ditempati setan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aqimus sufufa wa hadhu bainal manakibi wa suddul khalal, walinu bi aidi ikhwanikum, wa la tadaru furujatin lisyaitan." Luruskan shaf, rapatkan pundak, dan tutup celah. Perlunak pundak kalian untuk saudaranya, dan jangan tinggalkan celah untuk setan. Ketujuh, ikuti semua gerakan imam. Tidak boleh mendahului atau terlalu telat dari gerakan imam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Imam ditunjuk untuk diikuti makmum. Karena itu, janganlah menyelisihi imam. Apabila dia rukuk, maka rukuklah. Apabila dia i'tidal, ucapkan Rabbana lakal hamd. Dan apabila sujud, maka sujudlah." Kedelapan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan ancaman keras bagi orang yang mendahului gerakan imam. Beliau bersabda, "Ama yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imam an yaj'alallahu ra'sahu ra'sa himarin aw yaj'alallahu suratahu surata himarin." Tidak takutkah kalian ketika kalian mengangkat kepala bangkit sebelum imam? Maka akan Allah jadikan kepalanya seperti kepala keledai, atau bentuknya seperti bentuk keledai. Kesembilan, apabila imam lupa gerakan sholat, makmum dianjurkan mengingatkannya dengan membaca Subhanallah bagi laki-laki dan menepukkan tangan bagi wanita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innama ana basyarum mithlukum, ansa kama tansaun. Fa'idha nasitu fadzakkiruni." Saya hanyalah manusia biasa seperti kalian. Saya lupa sebagaimana kalian lupa. Apabila saya lupa, ingatkanlah saya. Nabi SAW juga bersabda, "Man nabahu syai'un fi salatihi falyaqul subhanallah." Siapa yang mengalami sesuatu dalam salatnya, hendaknya dia mengucapkan subhanallah. Semoga kita dimudahkan untuk selalu istiqomah dalam menjalankannya.